Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada jemaah sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan sedikit membahas terkait sabar. Nah, sabar dari segi bahasa artinya ialah al-habsu, menahan diri. Pun dari segi istilah, sabar itu ialah menahan diri baik ucapan maupun perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabar di dalam agama kita merupakan kunci seorang hamba untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Nah, kebersamaan Allah dengan hambanya tentunya bukanlah kebersamaan dari segi zat, tapi kebersamaan di sini yang dimaksud ialah kebersamaan khusus, dalam artian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang bersabar. Nah, sabar di dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah sekalian. Bahkan sabar adalah modal kehidupan kita, yang pastinya seorang hamba ketika ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, maka dia wajib bersabar. Ketika kesabaran mulai menurun, maka kuatkan kembali kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Nah, sabar dalam agama kita jemaah sekalian adalah diaun, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, as-sabru diaun. Kesabaran akan menyinari pelakunya untuk mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Kalau manusia sudah mendapatkan hidayah dari Allah, tentunya dia akan bisa melangkah kemana dia akan menuju. Tentunya dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kesabaran ini adalah penting dalam kehidupan kita. Nah, para ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan bahwasanya kesabaran itu ada 4 bagian. Yang pertama ialah kesabaran dalam hal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini perlu jemaah sekalian, lantaran yang namanya ketaatan itu tentunya tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya akan membuahkan ganjaran dan pahala. Dan tidak mungkin seorang hamba dia mendapatkan pahala kalau dia tidak berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Kalau dia tidak berusaha untuk melawan godaan setan yang senantiasa berbisik ke dalam hatinya. Sebagai contoh jemaah sekalian, ketika kita mendengar kumandang azan subuh, maka disinilah kesabaran kita diuji. Maukah kita bangun pagi, menahan rasa ngantuk, kemudian mengambil air wudhu dengan sempurna walaupun cuaca sangat dingin, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah, zikir pagi dan lain sebagainya? Maka semua itu jemaah sekalian perlu kesabaran. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kalau kita tidak memberanikan hal itu, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, yaitu kesabaran dalam hal menjauhi perbuatan maksiat. Yang namanya perbuatan maksiat itu sangat disukai, sangat diingini oleh hawa nafsu. Berapa banyak, bahkan kebanyakan manusia ketika melakukan perbuatan dosa, mereka merasakan kenikmatan dalam dirinya.
Dan tidak semua kenikmatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kelezatan itu dibolehkan dalam agama Islam. Oleh karenanya kenikmatan, kelezatan dalam berbuat maksiat harus ditahan. Di antaranya apa? Dengan kesabaran atau menguatkan kesabaran. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan kita. Bagaimana seorang hamba agar bisa menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia agar bisa menjaga pandangannya? Bagaimana dia agar bisa menjaga lisannya? Bagaimana caranya agar dia bisa menjaga tangan dan kakinya dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga, ada kesabaran yang terkait dengan musibah, Ada kesabaran yang terkait dengan musibah. Ketika seorang hamba mendapatkan musibah, jemaah sekalian, maka kita melihat bahwa mereka terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ada manusia yang ketika terkena musibah dia merasakan keguncangan luar biasa, sehingga dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia melakukan perkara yang dilarang dalam Islam, seperti hanya niyahah, meratap ala jahiliyah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wa jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, mereka yang ketika mendapatkan musibah menampar-nampar pipi, menyobek pakaian, kemudian berteriak-teriak seperti hanya masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Bagi seorang hamba yang terkena musibah, harusnya dia bersabar dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang kedua. Ada orang ketika mendapatkan musibah, dia bisa bersabar. Boleh jadi musibah itu terasa berat dalam dirinya, tapi dia masih bisa menahan lisannya, perbuatannya dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita ciri mereka yang bersabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka mendapatkan musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, tingkatan yang ketiga, ada orang ketika mendapatkan musibah mereka ridho. Nah, ini tingkatan lebih tinggi ketimbang sabar. Yang namanya musibah bagi mereka yang bersabar terasa berat di hati, tapi masih bisa menahan diri. Tapi bagi mereka yang ridho, musibah yang ada terasa ringan dalam diri. Beban yang cukup berat itu tidak dia anggap, karena dia meyakini bahwa sebelum saya diciptakan, maka musibah atau peristiwa ini akan terjadi. Dan keriduan ini tentunya hanya bisa didapatkan oleh hamba-hamba pilihan Allah. Sebagian ulama berkata ridho ketika mendapatkan musibah itu sifatnya mustahab, sunnah, tidak wajib. Karena memang ada sebagian orang atau manusia yang tidak sampai derajat ke sana, derajat bahwasanya dia merasakan keriduan terhadap apa yang Allah putuskan. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, di antara orang yang mendapatkan musibah, yaitu ada orang yang bersyukur terhadap musibah yang ada, karena dia meyakini bahwasanya musibah yang ada adalah bagian dari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya? Musibah yang ada ketika dihadapi dengan kesyukuran, maka Allah akan membalikan segala keadaan. Yang namanya kesedihan akan diganti dengan kebahagiaan. Yang namanya tangisan akan diganti dengan canda tawa. Yang namanya kesempitan akan diganti dengan kelapangan. Ketika seorang hamba dia bersyukur atas kenikmatan, atas musibah yang Allah berikan. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, terakhir,
Ini sebenarnya tambahan bagi oleh sebagian ulama. Di samping sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi perkara yang dilarang, ada juga ya di samping sabar dalam menerima takdir atau musibah dari Allah, ada juga sabar ketika bergaul ya di tengah umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya saat kita bergaul di tengah masyarakat, kita akan mengenal berbagai macam tipikal manusia. Kita akan mengetahui berbagai macam karakter atau tabiat mereka. Ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada yang dermawan, ada yang bakhil, ada yang jahat, ya. Ada yang gemar melakukan kebaikan kepada sesama. Maka tentunya sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, maka hendaknya tampilkan diri kita sebagai pribadi yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabar ketika bergaul di tengah umat manusia itu perlu ada dalam diri kita. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabri. Tidak ada satupun perkara yang lebih baik yang Allah berikan kepada seorang hamba, melainkan Allah berikan kesabaran di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang bersabar, baik dalam menjalankan ketaatan, dalam menjauhi perbuatan maksiat, dalam menerima takdir atau keputusan Allah, kemudian sabar dalam hal bergaul di tengah umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.